Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Anak-anakku, kita akan melanjutkan materi yang sudah kita pelajari kemarin. Adapun yang akan kita flashback tentang makna Sumpah Pemuda, di mana makna Sumpah Pemuda ini adalah momentum kedua dari kebangkitan pergerakan kebangsaan nasional. Selanjutnya, rumusan Sumpah Pemuda itu ditulis oleh Muhammad Yamin. Lalu gagasan Sumpah Pemuda itu juga atas atas usulan dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia yang dihadiri oleh dari Jong Java, Jong Batak, Jong Sumatera Bun dan lain-lainnya. Lalu anak-anakku, Kongres Pemuda pertama berlangsung di Jakarta, di mana dalam kongres itu membicarakan pentingnya persatuan dan persatuan bagi perjuangan menuju kemerdekaan. Lalu selanjutnya kemarin juga sudah dijelaskan bahwa Kongres Pemuda pertama itu bertujuan untuk membentuk Badan Sentral Organisasi Pemuda Indonesia, memajukan paham persatuan kebangsaan dan mempererat hubungan di antara semua perkumpulan. Lalu dalam Kongres Pemuda kedua juga yang dilaksanakan atas usulan PPI pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 itu diputuskanlah atau sebuah seperti sebuah ikrar atau kesepakatan yang ditulis oleh Muhammad Yamin tadi menjadi sebuah sumpah. Lalu Muhammad Yamin memberikan usulannya, ada 5 usulan atau 5 pendapat yang memperkuat persatuan. Yang pertama adalah sejarah, bahasa, hukum, adat, pendidikan, dan kemauan. Lalu Mr. Purnomo Wulan dan Mr. Samidi dalam hari keduanya menyampaikan bahwa pentingnya sebuah pendidikan di mana anak itu mendapat pendidikan kebangsaan, harus ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah, serta anak dididik secara demokratis. Nah, di rapat ketiga, di mana ini yang belum kita sampaikan ya, di rapat ketiga pada tanggal 28 Oktober 1928 di gedung Indonesia Club Jebo atau di Jalan Keramat Raya nomor 106, di mana ini adalah milik orang Tionghoa bernama Si Kong Leong yang sekarang menjadi Museum Sumpah Pemuda. Di rapat ketiga ini disampaikan pentingnya nasionalisme dan demokrasi, dan oleh Mr. Ramalan juga menjelaskan tentang gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Lalu Kongres Pemuda kedua ditutup dengan diperdengarkannya lagu Indonesia Raya karangan dari Wage Rudolf Supratman dengan iringan biola yang tanpa syair. Nah, anak-anakku, ada sebuah pertanyaan yang pengen kita flashback tadi. Yang pertama adalah pertanyaannya, siapakah yang membuat rumusan Sumpah Pemuda? Siapakah yang membuat rumusan Sumpah Pemuda pertama kali? Terus pertanyaan kedua, siapakah yang mengusulkan siapakah yang oleh gagasan dari siapa Sumpah Pemuda itu, dari perkumpulan siapa atau gagasan siapa diadakannya Kongres Pemuda kedua itu. Oke, itu dua pertanyaan awal. Oke anak-anakku, selanjutnya adapun tujuan Kongres Pemuda kedua itu yang kemudian kita kenal dengan tujuan Sumpah Pemuda. Yang pertama adalah melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda-pemuda Indonesia. Jadi yang pertama adalah melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda-pemuda Indonesia. Lalu yang kedua adalah membicarakan beberapa masalah pergerakan pemuda Indonesia. Dan yang ketiga adalah memperkuat kesadaran kebangsaan Indonesia dan memperteguh persatuan Indonesia. Lalu anakku, ada 3 isi Sumpah Pemuda yang kita tahu selama ini. Yang pertama adalah kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia,
dan kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jika Sumpah Pemuda ini masih diterapkan saat ini juga, maka ini akan menjadi sesuatu yang sangat baik, di mana pastinya tidak akan ada perpecahan, tidak akan ada rasisme, tidak akan ada diskriminasi di antara satu suku atau satu golongan yang lain. Karena apa? Karena kita bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, yaitu Indonesia, anak-anakku. Lalu kita lihat di sini organisasi-organisasi kepemudaan apa saja yang ada yang hadir. Yang pertama adalah Trikoro Darmo. Trikoro Darmo itu apa, anak-anakku? Itu yaitu maknanya adalah 3 tujuan mulia, yaitu sakti, kekuasaan, dan kecerdasan. Trikoro Darmo dibentuk pada tanggal 7 Maret 1915 oleh mahasiswa Stovia yang digerakkan oleh Dr. Satiman Wiryo Sanjoyo, yang anggotanya kebanyakan berasal dari Pulau Jawa, Bali, dan Lombok. Trikoro Darmo ini dianggap sebagai cikal bakal dari Jong Java yang ingin mencapai Jawa Raya. Sekali lagi ya, Trikoro Darmo ini adalah cikal bakalnya Jong Java. Lalu pada kongres pertama Trikoro Darmo tahun 1918 berubahlah namanya menjadi Jong Java, di mana pada tahun 1926 dan kongresnya di Solo, Trikoro Darmo dengan kebulatan tekad untuk memajukan dan mengembangkan rasa persatuan dan kesatuan para anggotanya dengan semua golongan bangsa Indonesia bekerja sama dengan perkumpulan-perkumpulan pemuda Indonesia lainnya. Oke, next. Yang kedua adalah Jong Sumatranbon. Ya, Jong Sumatranbon ini agak error sedikit. Oke, Jong Sumatranbon ini dia anggotanya terdiri dari pemuda-pemuda yang ada di Sumatera. Yang organisasi ini berdiri pada tahun 1917 di Jakarta. Pada kongres yang ketiganya, Jong Sumatranbon, Muhammad Yamin, lagi Mr. Muhammad Yamin yang tadi mengusulkan rumusan Sumpah Pemuda, dia melontarkan anjuran agar penduduk Nusantara, ingat Indonesia masih menggunakan nama Nusantara saat itu, penduduk Nusantara itu menggunakan bahasa Melayu, di mana sebagai bahasa pengantar dan bahasa persatuan. Karena mungkin dianggap bahasa Melayu itu bahasa yang mudah untuk dipelajari, mungkin seperti itu anak-anakku. Terus Jong Sumatranbon ini melahirkan tokoh-tokoh, ada Muhammad Hatta, ada Muhammad Yamin, dan Bahdir Johan. Lalu ada Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Minahasa, Betawi, dan lain-lainnya. Seperti Jong Ambon didirikan pada tahun 1918. Lalu Jong Minahasa dan Jong Celebes didirikan pada tahun 1918 dan 1919. Tokoh yang terkenal adalah Samratulangi, terus adanya juga Sekarukun, ada Jong Betawi, Jong Batak, dan semua organisasi di atas nantinya mendorong lahirnya Sumpah Pemuda atau Kongres Pemuda kedua. Oke anak-anakku, selanjutnya ada pertanyaan yang ketiga yang harus kalian jawab. Pertanyaan ketiga, organisasi apa yang menjadi cikal bakal dari Jong Java? Ya, organisasi apa yang menjadi cikal bakal dari Jong Java? Dan pertanyaan yang keempat selanjutnya adalah sebutkan salah satu tokoh yang terkenal dari Jong Sumatranbon. Oke, terima kasih anak-anakku. Sampai di sini dulu keterangan hari ini. Paman akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.